3 hari yang mengguncang Indonesia. Lebih dari 1.000 nyawa hilang, ratusan perempuan disiksa, dan satu rezim berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kerusuhan Mei 1998? Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi dan duka yang melahap negeri ini? Simak video ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Tanggal 13 Mei 1998, Jakarta masih diselimuti kabut kesedihan setelah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada sore sebelumnya. 4 mahasiswa gugur di tangan aparat negara. Mereka ditembak saat memperjuangkan reformasi, menuntut keadilan dan perubahan bagi bangsa yang selama puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan. Di depan kampus Trisakti, bunga-bunga ditabur, wajah-wajah muram menunduk dalam hening, doa dipanjatkan di bawah bendera setengah tiang yang berkibar lemah tertiup angin. Namun di balik kesedihan itu, bara kemarahan mulai menyala di hati rakyat. Di ganggang sempit Jakarta Barat, di pasar-pasar yang padat, hingga di halte-halte tempat orang menunggu bus, percakapan tentang penembakan mahasiswa menjadi bisik-bisik yang membara. Kenapa mereka menembak anak-anak itu? Tanya seorang ibu di pasar. Pertanyaan itu berulang, menggema di berbagai sudut kota. Amarah tumbuh dari rasa kehilangan, lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah letupan sosial yang tak lagi bisa dikendalikan oleh siapapun. Jakarta bersiap menuju hari-hari tergelapnya. Menjelang siang hari, amarah itu berubah menjadi gerakan massa. Ribuan orang mulai turun ke jalan. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, buruh, mahasiswa, warga biasa, dan pemuda kampung. Tidak ada pemimpin, tidak ada koordinasi. Mereka digerakkan oleh satu hal yang sama, rasa marah terhadap ketidakadilan dan penderitaan panjang yang seolah tidak pernah berakhir. Slogan-slogan reformasi bergema di udara, namun di tengah lautan manusia itu, ada pula wajah-wajah asing yang membawa provokasi. Awalnya, mereka hanya berteriak dan memblokade jalan. Namun, tak lama kemudian, situasi berubah liar. Batu melayang, kaca pecah, dan teriakan "bakar" menggema di antara kerumunan. Dalam sekejap, Jakarta berubah menjadi medan amuk. Ruko-ruko dan pusat perbelanjaan dijarah. Lemari, televisi, bahkan makanan diangkut oleh massa yang kehilangan arah. Api pertama menyala di sebuah toko di Glodok, dan dalam hitungan jam, jilatan api itu menyebar ke berbagai penjuru ibu kota. Jakarta bukan lagi kota yang sama. Asap membubung tinggi, menutupi langit siang. Tangisan dan teriakan bersahutan di antara dentuman kaca pecah. Sebagian masih mencoba menenangkan, namun sebagian lain sudah hanyut dalam kemarahan kolektif yang tak lagi mengenal tujuan. Demo damai berubah menjadi kerusuhan besar. Sebuah letusan sosial yang lahir dari penindasan panjang, namun berkembang menjadi badai destruksi yang menghancurkan segalanya. Petang menjelang, namun tak ada tanda-tanda kota akan tenang. Asap hitam mengepul dari berbagai penjuru ibu kota. Dari Glodok hingga Mangga II, dari Jatinegara hingga Pasar Senen, api membakar bangunan demi bangunan. Kaca ruko berjatuhan, teriakan warga terdengar putus asa. Dalam kepanikan itu, aparat keamanan yang seharusnya menjaga ketertiban, banyak yang justru menghilang. Di beberapa titik, terlihat tentara hanya berdiri menonton tanpa bertindak, sementara warga berlarian menyelamatkan diri dari amuk massa. Jakarta seperti kehilangan jiwanya. Jalan-jalan utama yang biasanya ramai kini dipenuhi reruntuhan, sisa kendaraan yang dibalik dan dibakar. Di beberapa tempat terdengar ledakan dari tabung gas atau tangki bahan bakar yang terbakar. Udara penuh dengan bau asap, plastik terbakar, dan sesuatu yang lebih menusuk, bau kematian. Di layar televisi, reporter melaporkan situasi dengan suara gemetar, menyebut Jakarta berada di bawah kendali api. Namun kebenarannya, tak ada yang mengendalikan apapun hari itu.
Hukum seolah lenyap, moral manusia runtuh bersama bangunan yang hangus. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan, dan keputusasaan berubah menjadi kekerasan yang membabi buta. Tidak ada lagi batas antara pelaku dan korban. Semua tenggelam dalam kekacauan. Dari seluruh kebakaran yang terjadi, tragedi paling memilukan berlangsung di Plaza Yogya, Jakarta Timur. Pada 14 Mei siang, ribuan orang menyerbu gedung 4 lantai itu. Mereka menjarah, merusak, dan menumpuk barang di pintu keluar. Namun entah dari mana, api tiba-tiba menyala, menjalar cepat ke seluruh gedung. Dalam hitungan menit, api membakar rak-rak, pakaian, dan dinding yang penuh bahan mudah terbakar. Ratusan orang terjebak di dalamnya. Jeritan histeris terdengar dari jendela lantai atas. Ada yang mencoba memecah kaca dan melompat demi menyelamatkan diri. Sebagian tewas seketika. Sementara yang lain terjebak di tangga darurat yang dipenuhi asap pekat. Pemadam kebakaran datang terlambat, sementara jalanan menuju lokasi dipenuhi massa. Api baru benar-benar padam keesokan harinya, meninggalkan puing-puing hitam dan bau menyengat. Ketika tim evakuasi masuk ke reruntuhan, pemandangan mengerikan menanti. Tubuh-tubuh hangus menumpuk, sebagian tak bisa dikenali. Ada yang saling berpelukan, ada yang memeluk anaknya. Plaza Yogya menjadi simbol paling kelam dari tragedi Mei 1998, tempat di mana manusia terbakar bersama harapannya. Dalam satu hari, ratusan nyawa melayang hanya karena amarah dan kekacauan yang tak terkendali. Namun, di balik kobaran api dan kerusuhan yang disiarkan di televisi, ada kekerasan lain yang jauh lebih senyap, lebih mengerikan, dan tidak terekam kamera. Dalam gelap dan kekacauan, perempuan-perempuan keturunan Tionghoa menjadi target kebiadaban yang sulit dipercaya. Mereka diperkosa, disiksa, bahkan dibunuh. Semuanya dilakukan dengan kekerasan brutal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kesaksian yang muncul kemudian bagaikan luka yang tak bisa ditutup. Para perempuan itu diseret dari rumah atau tempat persembunyian mereka, ditelanjangi dan diperkosa beramai-ramai oleh kelompok lelaki yang mabuk kekuasaan dan kebencian. Sebagian disiksa hingga meninggal, sebagian dibiarkan hidup dengan luka fisik dan batin yang takkan pernah sembuh. Mereka dihina dengan kata-kata rasial, diperlakukan bukan sebagai manusia, tapi sebagai simbol kebencian sosial yang ditanamkan selama puluhan tahun. Banyak dari mereka memilih diam karena rasa malu dan takut terhadap stigma masyarakat. Sebagian melarikan diri ke luar negeri, sebagian lain hidup dalam trauma yang terus menghantui setiap malam. Hingga kini, tak ada satupun pelaku yang diadili. Kekerasan itu membisu seperti jeritan yang teredam dalam kegelapan. Tetapi bagi para korban, ingatan tentang malam itu tidak pernah benar-benar hilang. Tragedi itu menjadi luka abadi yang menodai sejarah bangsa. Kerusuhan tidak berhenti di Jakarta. Seperti api yang disapu angin, amuk massa menyebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Di Solo, Surabaya, Medan, Palembang, dan kota-kota lainnya, pola yang sama terulang. Penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa dan kelompok minoritas. Jalan-jalan berubah menjadi lautan manusia yang berteriak, mengamuk, dan menghancurkan apa saja yang terlihat. Gedung-gedung terbakar, toko-toko dijarah, dan rumah-rumah warga dihancurkan tanpa ampun. Di Solo, pasar Klewer dan deretan pertokoan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi luluh lantak. Di Medan, toko-toko di kawasan Kesawan dijarah habis, sementara di Surabaya, kepulan asap membubung dari pusat-pusat perbelanjaan yang sebelumnya menjadi kebanggaan kota. Semua berlangsung begitu cepat, seolah kekacauan menjadi bahasa universal dari rakyat yang kecewa dan tak lagi percaya pada siapapun. Ribuan keluarga mengungsi, membawa apapun yang tersisa dari hidup mereka. Ada yang berjalan kaki puluhan kilometer, ada yang bersembunyi di gereja dan masjid. Laporan resmi mencatat lebih dari 1.000 nyawa melayang, meski banyak saksi percaya jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Sementara itu, ribuan lainnya kehilangan rumah, usaha, dan kenangan yang mereka bangun seumur hidup. Dalam waktu kurang dari seminggu,
Indonesia seperti tenggelam dalam kobaran api besar, api yang membakar bukan hanya bangunan, tapi juga hati dan rasa kemanusiaan bangsanya sendiri. Tragedi yang melanda negeri ini mengguncang fondasi kekuasaan Orde Baru. Selama lebih dari 3 dekade, rezim Soeharto berdiri kokoh, berakar dalam sistem politik, ekonomi, dan militer. Namun kini, di tengah asap kebakaran dan ratapan korban, kepercayaan rakyat kepada pemerintah runtuh. Tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi kepercayaan kepada aparat yang seharusnya melindungi. Mahasiswa di berbagai daerah bangkit dan bersatu. Mereka menduduki kampus, jalan raya, hingga gedung-gedung pemerintahan. Di Jakarta, ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia berkumpul di kompleks DPR MPR menuntut perubahan total. Spanduk bertuliskan "Turunkan Soeharto" berkibar di antara panas matahari dan bau asap yang masih menyelimuti kota. Mereka berorasi, bernyanyi, dan bersujud di halaman gedung parlemen, sebuah simbol bahwa suara rakyat kini benar-benar ingin didengar. Sementara itu, di dalam istana, Soeharto yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, mulai kehilangan pijakan. Tokoh-tokoh politik, menteri, dan bahkan orang-orang terdekatnya mulai mundur satu persatu. Tekanan datang dari segala arah. Ekonomi runtuh, rakyat berontak, mahasiswa menolak mundur, dan dunia internasional menyorot Indonesia dengan cemas. Rezim yang selama puluhan tahun berdiri atas kekuatan ketakutan, kini tumbang oleh amarah rakyat yang tak lagi bisa dibungkam. Puncaknya terjadi pada pagi hari, tanggal 21 Mei 1998. Di Istana Merdeka yang biasanya megah, suasana hening menyelimuti ruangan tempat Presiden Soeharto berdiri di hadapan kamera televisi nasional. Dengan suara bergetar dan wajah yang tak lagi setegas dulu, ia membaca pernyataan pengunduran dirinya. Setelah 32 tahun berkuasa, pemimpin yang dulu dielu-elukan sebagai Bapak Pembangunan akhirnya menyerah pada tekanan sejarah. Di luar istana, ribuan rakyat menunggu dengan tegang. Ketika kata mengundurkan diri terucap, sorak dan tangis pecah bersamaan. Orang-orang berpelukan, mahasiswa berteriak sambil mengangkat bendera merah putih, dan sebagian menangis dalam kelegaan yang sulit dijelaskan. Indonesia seakan mendapatkan kembali nafasnya setelah tercekik begitu lama. Namun, di balik euforia itu, ada kebingungan dan rasa tidak percaya. Setelah puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang kekuasaan tunggal, rakyat kini dihadapkan pada pertanyaan besar. Kemana arah bangsa ini akan melangkah? Reformasi telah lahir, tapi jalan menuju keadilan masih panjang dan penuh luka. Hari itu bukan hanya akhir sebuah rezim, tapi juga awal dari perjalanan baru, perjalanan yang lahir dari darah, air mata, dan keberanian rakyat Indonesia. Euforia reformasi menyelimuti negeri, tetapi di balik sorak kemenangan, luka-luka kemanusiaan tetap menganga. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti, pembunuhan massal, dan kekerasan terhadap perempuan Tionghoa tak pernah benar-benar diusut tuntas. Laporan resmi dibentuk, tim pencari fakta dibentuk, tapi hasilnya menguap tanpa kejelasan. Tidak satupun pelaku dihukum. Keluarga korban masih menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Para ibu yang kehilangan anak di Trisakti masih menyalakan lilin setiap tahun, menatap foto anak-anak mereka yang gugur. Di Glodok dan sekitarnya, keluarga yang kehilangan rumah dan usaha hanya bisa memulai dari nol, tanpa kompensasi, tanpa permintaan maaf. Bagi korban pemerkosaan, luka batin itu jauh lebih dalam. Banyak yang hidup dalam diam, menyembunyikan identitas, dan menanggung trauma seumur hidup. Negara seolah memilih lupa. Tidak ada permintaan maaf resmi, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada pengadilan yang benar-benar membela korban. Tragedi itu menjadi bayangan gelap di balik wajah reformasi. Reformasi memang melahirkan kebebasan, tapi juga meninggalkan tanda tanya besar. Keadilan untuk siapa? Lebih dari 20 tahun telah berlalu, namun suara-suara dari masa kelam itu masih bergema. Setiap bulan Mei, masyarakat, aktivis HAM, dan keluarga korban berkumpul di titik-titik bersejarah.
Mereka menyalakan lilin, membawa foto korban, dan menulis satu kalimat sederhana namun bermakna dalam, menolak lupa. Di bawah langit malam Jakarta, lilin-lilin kecil itu tampak bergetar diterpa angin, seperti nyala harapan yang enggan padam. Generasi muda berdiri berdampingan dengan generasi yang lebih tua, mendengarkan cerita, menatap luka, dan berjanji untuk tidak membiarkan sejarah ini terkubur oleh waktu. Karena melupakan bukanlah bentuk kedamaian, melainkan pengkhianatan terhadap kebenaran. Tragedi Mei 1998 bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah bangsa ini, betapa rapuhnya kemanusiaan ketika kekuasaan dibungkam oleh amarah. Namun dari reruntuhan itu pula lahir sebuah kesadaran baru, bahwa demokrasi tidak datang begitu saja, melainkan tumbuh dari penderitaan dan keberanian rakyat. Menolak lupa berarti menjaga nurani, agar bangsa ini tak lagi membiarkan darah dan air mata menjadi harga dari perubahan.